Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, doa kepada Santo Mikael itu diciptakan oleh Paus Leo ke-13. Dan doa ini sangat kuat untuk mendoakan orang-orang yang kerasukan roh jahat maupun juga orang-orang yang diganggu oleh kuasa-kuasa jahat. Nah, doa ini tercipta pada saat kapan? Ketika beliau, Paus Leo ke-13, memimpin rapat di Vatikan. Tiba-tiba dia jatuh ambruk dan pingsan dan dia mati suri. Dan jiwanya itu keluar dan berpindah ke alam roh, yaitu alam-alam yang tidak kelihatan. Nah, di situ dia melihat begitu banyak setan-setan yang berjuang untuk menjatuhkan, bahkan menggoda manusia, menghancurkan jiwa-jiwa dan menyeret manusia ke dalam dosa. Tetapi dia melihat ada satu sosok malaikat yang sedang bertempur, berperang, menghalau itu setan-setan supaya tidak menggoda manusia. Dan Paus Leo ke-13 mengenali karena dia memegang pedang, dan itu adalah Santo Mikael. Dan ketika jiwanya kembali kepada tubuhnya, disitulah ketika dia bangkit, dia langsung menuliskan doa kepada Santo Mikael. Dan doa ini sangat manjur dan sangat berkhasiat untuk mendoakan mereka yang diganggu oleh kuasa jahat. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, mengapa saya bercerita demikian? Karena ini juga berhubungan dengan Injil hari ini, di mana Tuhan Yesus sebelum dia memilih para muridnya, dia berdoa semalam suntuk, berdoa meminta bantuan Bapa di surga supaya dia juga bisa memilih para muridnya. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, dan ini juga menjadi pertanyaan bagi saya, Yesus memilih 12 rasul, dan kita tahu bahwa dari 12 rasul itu ada satu yang akan berkhianat. Pertanyaannya, apakah Yesus tidak tahu bahwa dari 12 rasul itu akan ada satu orang yang mengkhianati dia? Ketika saya membaca Injil hari ini dan saya bertanya kepada Tuhan, dan saya mendapat jawaban, sebenarnya Tuhan sudah tahu bahwa akan ada satu orang yang akan mengkhianati dia. Tetapi kita tahu bahwa kita mempunyai Tuhan Allah yang sangat baik, yang penuh dengan kerahiman dan penuh dengan kemurahan hati. Dia tahu masa lalu Yudas Iskariot. Dia tahu siapa Yudas Iskariot. Dia tahu apa yang mengikat Yudas Iskariot. Tetapi dengan memilih Yudas Iskariot, Tuhan mempunyai rencana, Tuhan mempunyai misi untuk menguduskan dia, menyucikan dia, mengubah hidup dia, agar dia pun menjadi pribadi yang sungguh yang ingin sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi ingat, kuasa jahat tidaklah berhenti. Kuasa jahat juga menggoda manusia, bahkan menggoda para rasul dengan menggunakan kehendak bebas dia. Akhirnya kita tahu bahwa Yudas Iskariot akhirnya menggunakan kehendak bebas dia pun mengkhianati Tuhan Yesus. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kembali dalam dunia kita saat ini, dalam hidup kita masing-masing, kita menerima banyak sakramen. Ada sakramen pembaptisan, ada sakramen juga penguatan, krisma, ada juga sakramen ekaristi, bahkan kami yang mendapat sakramen imamat. Seharusnya kita dalam keadaan kudus dan suci dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi ingat, dalam diri kita ada kehendak bebas, ada tubuh kita, ada jiwa kita, dan di dalam ini ada kehendak bebas. Nah, kehendak bebas inilah yang seringkali dipakai oleh kuasa jahat untuk menggoda kita, menjatuhkan kita, dan akhirnya kita pun mengkhianati Tuhan kita yang telah memberikan banyak kemurahan hati kepada kita. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, mari kita juga perlu berjuang untuk menaklukkan juga keyakinan kita, kedagingan kita. Dan biasanya sesuai dengan pengalaman saya, kuasa jahat menggunakan kehendak bebas kita pada saat kita dalam keadaan sangat lemah dan letih dan lesu di dalam kehidupan ini. Lelah bekerja, lelah mengurusi rumah tangga, lelah dalam pelayanan. Disitulah setan biasanya menggunakan kehendak bebas kita agar kita pun jatuh ke dalam dosa. Tetapi kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa. Saya sangat percaya dosa kita besar, tetapi rahmat pengampunan Allah jauh lebih besar daripada segala dosa yang pernah kita perbuat. Oleh karena itu, kalaupun kita jatuh karena kehendak bebas kita, karena salah menggunakan kehendak bebas kita, dan karena dosa, mari kita juga melepaskan diri kita dari dosa-dosa kita melalui sakramen tobat dan sakramen ekaristi. Kita percaya Tuhan jauh lebih besar, rahmat pengampunan Tuhan jauh lebih besar daripada segala dosa-dosa kita. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.